Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam, Nak. Silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Iya Bu, makasih. Bagaimana kabarnya Nak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Tadi sebelum kesini pelajaran apa nih? Seni budaya Bu. Bagaimana pelajaran? Menyenangkan. Menyenangkan ya? Iya Bu. Oh, jadi tadi pelajaran apa? Apa yang diajarkan oleh Bapak itu? Menggambar flora dan fauna. Menggambar flora dan Fauna. fauna. Apa yang digambar di kelas, Nak? Pegunungan. Pegunungan, pemandangan. Oh, bagus. Sekarang hobinya apa? Kebetulan hobinya menggambar juga Bu. Menggambar. Baiklah, jadi nanti suatu saat Ibu pengen lah ya sekali-sekali lihat hasil dari goresan tangannya. Boleh Bu, boleh. Boleh, oke. Nia kesini ada keperluan dengan Ibu. Iya betul Bu. Saya mau konseling sama Ibu. Apakah Nia sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Kalau Bu ini baru pertama kalinya. Ini baru pertama mengikuti konseling. Baiklah, berarti Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling, yang mana konseling itu merupakan proses pemberian bantuan secara profesional yang dilakukan oleh konselor kepada konseli agar masalah yang dihadapi oleh konseli terselesaikan. Di sini yang menjadi konselor adalah Ibu dan yang menjadi konseli adalah Nia. Dalam kegiatan konseling ini dilandasi oleh beberapa asas. Di antaranya kerahasiaan, kedinamisan, kesukarelaan, keterbukaan, dan lain sebagainya. Jadi Nia tidak usah takut ya bahwa di sini ada asas kerahasiaan, di mana Ibu menjamin kerahasiaan atau data-data serta apapun yang kita bicarakan pada pagi hari ini itu tidak akan disebarluaskan secara umum. Jadi Nia silahkan ungkapkan saja apa yang ingin Nia sampaikan kepada Ibu. Sampai situ paham ya, Nak? Oh gitu ya Bu. Sekarangnya paham apa itu konseling. Oke, baik. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, jadi apa masalah yang sedang Nia hadapi saat ini? Jadi masalahnya Bu, saya sering terlambat ke sekolah. Jadi ini sering dihukum gitu Bu, nggak boleh mengikuti pelajaran sampai jam pelajaran pertama selesai Bu. Apakah yang ini harapkan dari proses konseling ini? Ini harap supaya masalahnya cepat terselesaikan dan ada jalan keluarnya Bu. Baiklah, sekarang Ibu ingin kita menyepakati kontrak layanan ya. Jadi dalam konseling individual kali ini kita akan melakukannya lebih kurang selama 40 menit ya. Jika Nia aktif mengungkapkan latar belakang masalah yang terkait dengan masalah Nia dan aktif memberikan alternatif solusi dari masalahnya tersebut, maka kemungkinan kegiatan kita kali ini tidak memerlukan waktu yang banyak. Jadi mungkin satu kali pertemuan sudah bisa mendapatkan solusi. Tapi jika Nia pasif ya, tidak mau mengungkapkan ya, lebih banyak diam, maka kemungkinan besar kita akan membutuhkan banyak sekali waktu untuk menyelesaikan masalahnya. Sampai situ paham ya, Nak? Iya Bu, paham Bu. Baiklah, sekarang coba Nia ungkapkan apa yang menjadi masalah yang mengganggu pikirannya. Begini Bu, saya selalu terlambat ke sekolah, sehingga saya sering dihukum tidak boleh mengikuti jam pelajaran pertama sampai selesai. Kalau ini terus terjadi, saya cemas Bu. Saya bisa tinggal kelas ataupun dikeluarkan dari sekolah. Itu bagus sekali, berarti kamu bisa melihat ya dampak dari terlambat ya, sering terlambat datang ke sekolah ya. Tadi kamu mengatakan bahwa akan dikeluarkan atau bahkan tinggal kelas, seperti itu ya.
lalu ibu ingin tahu apa sih penyebabnya kamu kok bisa datang terlambat? Begini Bu, saya selalu datang terlambat, tidak tepat waktu, walaupun berbagai cara sudah saya coba. Lalu kenapa kamu punya pemikiran yang seperti itu? Saudara saya yang satu rumah banyak Bu. Kalau malam juga saya susah tidur. Lalu apa hubungannya hal-hal yang sudah kamu sebutkan tadi di awal dengan keterlambatan kamu, Nak? Iya Bu, jadi karena saudara banyak di rumah dan berhubung kamar mandi cuma satu, jadi harus ngantri dulu Bu. Selain itu saya juga sering bangun kesiangan. Oh, seperti itu, Nak, yang terjadi ya? Iya Bu. Tapi saya berharap saya bisa dapat hadir ke sekolah tepat waktu dan mengikuti semua pelajaran Bu. Oh, bagus sekali. Lalu, apa yang sudah kamu lakukan agar kamu tidak terlambat? Saya sudah bangun lebih awal, sudah memasang alarm, tapi tetap aja terlambat Bu. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu sudah melakukan usaha ya, Nak. Kamu sudah men-setting alarm di HP kamu untuk bisa bangun lebih pagi, ya kan? Tapi kamu masih tetap terlambat. Iya Bu, saya sudah menyerah, terlambatnya terlambat aja Bu. Yang ibu tangkap dari cerita kamu, Nak, bahwa kamu sudah berusaha ya untuk bangun pagi sehingga tidak terlambat datang ke sekolah. Tapi alangkah baiknya jika Nia mau menjelaskan kegiatan apa yang kamu lakukan mulai dari kamu bangun tidur sampai mau tidur kembali. Iya Bu, saya bangun pukul 6 pagi, terus saya mandi, tapi saya harus menunggu kakak saya dulu yang di kamar mandi. Terus adik saya mandi, baru saya sekitar 15 menit lah Bu. Terus habis itu baru berangkat ke sekolah. Berarti kamu tadi mengatakan bahwa Nia sudah bangun lebih awal, ya kan? Tapi kenapa kamu harus menunggu kakak dan adikmu? Gitu ya? Iya Bu. Baiklah, mendengar cerita kamu tadi mengatakan bahwa kamu harus menunggu kakak dan adikmu dulu, lalu kamu mandi ya. Padahal kamu sudah bangun lebih awal, ya kan? Nah, namun kenapa masih tetap terlambat? Terkadang saya sering bangun kesiangan Bu. Saya juga susah tidur. Kadang-kadang baru bisa tidur itu jam 2 pagi Bu. Jam 2 pagi ya, Nak? Iya. Oh, sangat pagi ya. Padahal kamu harusnya bisa tidur lebih awal, tapi kamu tidur jam 2 pagi. Apa yang kamu lakukan di malam hari? Banyak film bagus loh Bu kalau menjelang malam hari itu. Ya bagaimana nih yang nggak kesiangan ya? Kalau bangun tidur jam 2 pagi. Iya Bu, saya baru bisa menonton pada jam malam Bu. Oh, jadi kamu bisa nonton baru pada malam hari ya, Nak? Iya Bu. Apakah Nia sering tidur siang kalau pulang sekolah? Benar Bu, saya selalu tidur siang sepulang sekolah. Berapa jamnya kalau tidur setelah pulang sekolah? 4 jam Bu. Oh, 4 jam. Jadi sampai rumah biasanya jam berapa? Jam 1 siang Bu. Jam 1 baru melakukan aktivitas yang lain setelah itu tidur. Iya Bu. Sampai lebih kurang 4 jam. Nah, baiklah, Nak, kamu mengatakan bahwa kamu tidur siang berjam-jam ya. Memang ketika kita pulang dari beraktivitas, apalagi pulang sekolah atau ibu pulang kerja, itu memang merasa capek dan tubuh memang butuh istirahat. Tetapi jika kita terlalu banyak istirahat di siang hari, maka justru akan mengakibatkan kita susah tidur di malam hari, mengakibatkan kita begadang, dan begadang itu memberikan dampak yang negatif, karena mungkin bisa mengurangi konsentrasi atau bahkan membuat badan semakin capek. Ya, yang paling dampak negatif yang paling bisa kamu rasakan adalah kamu sering bangun kesiangan. Akhirnya kamu terlambat datang ke sekolah.
Lalu bagaimana kegiatan belajar kamu, Nak? Kalau kamu di siang hari tidur, ya kan, di malam hari menonton TV. Jadi kapan jadwal belajar kamu, Nak? Saya jarang belajar, Bu. Kalau ada waktu aja baru saya belajar. Sekarang intinya kamu merumuskan tujuan yang hendak kamu capai dalam kegiatan konseling ini. Jadi coba Nia jelaskan atau Nia pertimbangkan siapa saja yang terlibat dalam masalah yang sedang Nia hadapi. Yang terlibat di sini hanya diri saya sendiri, Bu, dan keluarga saya seperti kakak dan adik saya, Bu. Nah sekali, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi sekarang ini? Saya harus dapat mengurangi kebiasaan tidur siang saya, nonton sampai larut malam, begadang sampai pagi, dan mematikan alarm. Ya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana caranya untuk bisa mengurangi kebiasaan Nia tidur di malam hari. Nah, Itu masalahnya, Bu. Sulit kali rasanya untuk menahan diri menonton film, apalagi box office action. berarti memang film-film tersebut Nia sangat sukai ya. Sekarang Ibu harapkan dari Nia bagaimana caranya menetapkan solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Saya mau belajar mengurangi kebiasaan saya tersebut, Bu. Misalnya memilih tontonan, kemudian konsisten dalam jam bangun saya dan jam belajar saya. Bagus sekali, Nak. Karena apapun itu kebiasaan kamu yang kurang baik tadi, seperti suka tidur larut malam, tidur siang terlalu lama, itu merupakan kebiasaan yang kurang baik, sehingga itu juga sudah berjalan terlalu lama. Jadi cara untuk bisa menghilangkan kebiasaan tersebut itu tidak mudah, Nak. Harus butuh kerja keras dan semangat yang tinggi. Makanya Ibu harapkan kamu bisa terus mendorong diri kamu, meningkatkan motivasi kamu supaya perilaku yang tidak baik tadi bisa digantikan dengan perilaku yang lebih baik. Apa yang kamu lakukan, kebiasaan buruk yang sudah kamu lakukan itu, Nak, tidak mudah untuk dihilangkan, tetapi dengan semangat kamu yang bagus, yang tinggi, maka kamu harus mencoba merubah itu dengan kebiasaan baru yang lebih baik. Jadi kapan Nia, berapa lama waktu yang Nia butuhkan untuk bisa merubah perilaku yang kurang baik tadi? Saya akan latihan untuk seminggu ini dulu, Bu. Jadi Nia akan mulai latihan seminggu ini ya. Nah, sekarang coba Nia rumuskan tujuan apa yang akan kamu capai, yang ingin kamu capai dalam proses konseling ini, Nak. Baiklah, Bu, saya akan mengganti kebiasaan tidur siang saya yang berganjal dengan belajar, kemudian bangun lebih awal, tidur lebih awal, dan kemudian langsung mandi. Baik sekali. Berarti kamu sekarang sudah bisa merumuskan tujuan untuk bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi, Nak. Sekarang kamu sudah bisa mencari atau menetapkan tujuan untuk bisa menyelesaikan masalah kamu, atau langkah-langkah yang bisa kamu lakukan sudah kamu pahami. Sekarang kapan kamu akan memulai kegiatan atau mencoba melatih kebiasaan yang lebih baik itu? Insya Allah kita mulai besok. Bagus sekali, Nia. Sekarang kapan kamu akan memulai tahap awal dari apa yang sudah kamu rencanakan? Kalau bisa secepatnya, Bu, soalnya ini udah kelas 9, nggak menunda-nunda lagi. Bagus sekali. Ibu melihat kamu sudah tidak sabar untuk bisa memulai belajar disiplin diri, ya kan? Untuk bisa bangun pagi lebih awal, ya. Minimal kamu bangun itu jam 5, Nah.
Ya, biasanya kamu kan paling pagi jam 6, sekarang coba kamu bangun di pukul 5 ya. Jadi untuk bisa membiasakan diri, coba kamu tidur, berarti tidur lebih awal. Jam berapa kira-kiranya berencana tidur malam? Jam 10. Ya bagus ya, paling lama kamu sudah jam 10 malam supaya kamu bisa bangun Lebih awal pukul 5. Lalu apa yang Nia lakukan di hari kedua, ketiga, dan keempat? Saya akan terus latihan dengan baik dan disiplin, Bu. Bagus sekali, memang dalam melatih diri untuk bisa disiplin butuh waktu yang cukup lama dan sulit. Ya, contohnya saja kamu ingin bangun pagi, ya kan? Ingin bangun pagi tadi pukul 5. Itu butuh kerja keras yang tinggi, juga butuh semangat yang tinggi untuk bisa kamu bangun di pagi hari. Tetap kamu lakukan misalnya menyetel alarm, kemudian bangun tidur lebih awal ya, jangan tergoda dengan film-film action kesukaan kamu di malam hari. Baik, Bu. Awalnya mungkin sulit ya untuk memulai disiplin diri dalam kehidupan kamu, apalagi kamu terbiasa dengan tidak disiplin ya, tidur terlalu lama dan lain-lain. Tapi kalau kamu tidak bisa merubah, tidak mau merubahnya, maka kamu akan tahu akibatnya kan? Akibatnya adalah tadi yang seperti Nia bilang di awal, akan dikeluarkan dari sekolah, bahkan sampai tinggal kelas. Sama Nia nggak malu kalau tinggal kelas atau dikeluarkan? Malu, Bu. Ya malu, makanya apa yang sudah kamu rencanakan terus dilaksanakan ya, jangan ditunda-tunda lagi. Iya, Bu. Saya akan berusaha untuk disiplin dalam diri saya. Rupanya waktu kita hampir habis ya nak. Kita sekarang memanfaatkan waktu yang tersisa. Baik, Bu. Oke. Ibu ingin Nia kembali mengungkapkan pokok-pokok penting atau poin-poin penting dari konseling yang telah kita lakukan pada hari ini. Baiklah, Bu. Saya harus mengurangi kebiasaan buruk saya. Manajemen waktu dengan baik, seperti bangun pagi, kemudian tidak begadang hingga pagi. Bagus, Ibu rasa Nia sudah paham ya apa saja yang harus Nia lakukan untuk menyelesaikan masalah Nia, yaitu tentang terlambat ya. Sepertinya masalah sepele tapi berdampak yang sangat besar untuk masa depan Nia. Sekarang bagaimana perasaan Nia setelah mengikuti kegiatan konseling kita? Sekarang perasaan Nia tenang, karena udah menemukan titik terang tentang sebabnya terlambat sekolah ini. Berarti Nia sudah bisa ya menentukan apa yang harus Nia lakukan. Iya, Bu. Nia udah paham. Insya Allah akan saya laksanakan segera. Bagus ya, jadi Ibu memang mengharapkan hal itu. Ini ya, terus jangan terpengaruh dengan apapun ya. Tetap jalankan apa yang sudah kita bicarakan tadi hari ini, yaitu Nia harus bangun lebih pagi dan bisa memanajemen waktu ya, tahu kapan harus tidur, tahu kapan harus belajar ya. Ibu harapkan Nia mau datang lagi ke sini karena sekarang Nia sudah dapat solusi dari masalah yang menghadapi. Berarti konseling kita pada hari ini berakhir ya, selesai. Tapi nanti kalau Nia memiliki masalah ya dan butuh bantuan Ibu dengan tangan terbuka silakan menunggu kehadiran Nia di ruangan BK ini. Ya, terima kasih. Oke, ya Ibu rasa cukup kegiatan kita pada hari ini. Apabila Ibu ada salah tadi mungkin ada bicara, Ibu minta maaf. Terima kasih.
kasih Bu atas perhatiannya. Selamat pagi. Pagi, Nak.